Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silky Tafiani dan rekan saya Muhammad Ilmi Toki akan mempresentasikan tentang perbandingan akuntansi sewa operasi dan sewa pembiayaan yang diimplikasikan pada analisis kinerja keuangan. Pendahuluannya, sewa menjadi integral dalam operasi perusahaan untuk memperoleh aset tanpa modal besar. Akuntansi sewa itu sangat penting untuk transparansi keuangan. Nah, sebelum ada PSAK 73 ini, sewa operasi tidak dicatat di neraca, hanya beban periodik dan membuat neraca tampak lebih sehat. Untuk setelah PSAK 73 per 1 Januari 2020, semua sewa dicatat sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali sewa jangka pendek atau aset bernilai rendah. Selanjutnya, dampak PSAK 73 pada kinerja keuangan. Nah, perubahan adanya PSAK 73 ini sangat signifikan terhadap analisis kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, profitabilitas, yang kedua, solvabilitas, dan yang ketiga, EBITDA. Yang pertama itu, profitabilitas terlihat lebih rendah di awal masa sewa karena beban bunga dan depresiasi. Yang kedua, solvabilitas itu tampak menurun akibat peningkatan total liabilitas. Yang ketiga, EBITDA meningkat karena beban sewa tidak lagi termasuk biaya operasional. Selanjutnya yaitu definisi sewa PSAK 73. Sewa adalah kontrak yang memberikan hak kepada penyewa untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu dengan imbalan. Nah, sewa pembiayaan yaitu finance lease itu seluruh resiko dan manfaat kepemilikan berpindah ke penyewa. Kemudian jangka waktu sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset. Dan yang ketiga, penyewa mengakui aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Nah, yang kedua yaitu sewa operasi, operating lease, yaitu yang pertama itu resiko dan manfaat kepemilikan tetap pada lessor. Kemudian penyewa hanya memperoleh hak penggunaan aset, dan beban sewa diakui secara garis lurus jika memenuhi pengecualian. Selanjutnya yaitu karakteristik sewa pembiayaan. Ada 4, yaitu pengakuan aset dan liabilitas, pemeliharaan dan risiko, pembayaran tetap dan opsi beli, dan yang terakhir beban bunga dan depresiasi. Nah, pengakuan aset dan liabilitas ini, penyewa wajib mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dan meningkatkan total aset dan liabilitas. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan risiko. Tanggung jawab pemeliharaan, asuransi, dan pajak aset di tangan penyewa. Kemudian yang ketiga, pembayaran tetap dan opsi beli. Pembayaran tetap ini sering mencakup skema pembayaran tetap dan opsi pembelian aset di akhir masa sewa. Kemudian yang keempat, beban bunga dan depresiasi. Beban sewa terdiri dari beban depresiasi dan bunga, cenderung lebih tinggi di awal. Baik, selanjutnya karakteristik sewa operasi. Yang pertama, beban periodik. Penyewa hanya mencatat beban sewa dalam laporan laba rugi secara sistematis. Tidak diketahui di neraca, kecuali PSAK 73. Sebelum PSAK 73 tidak muncul di neraca, kini harus diakui kecuali pengecualian. Kemudian, tanpa opsi pembelian, tidak ada ketentuan transfer kepemilikan di akhir masa sewa. Kemudian, fleksibel jangka pendek, umumnya untuk kebutuhan operasional jangka pendek seperti sewa kendaraan atau ruang kantor. Perlakuan akuntansi sebelum dan setelah PSAK 73 yaitu sebelum PSAK, sewa operasi beban periodik di laba rugi tanpa aset atau liabilitas di neraca, off balance sheet. Kemudian sewa pembiayaan, aset tetap dan kewajiban sewa di neraca diusulkan dan diamortisasi. Setelah PSAK 73 mulai 1 Januari 2020, pengakuan awal semua sewa atau kecuali pengecualian diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengecualian sewa jangka pendek kurang dari 12 bulan dan aset bernilai rendah. Pengakuan selanjutnya, aset hak guna diamortisasi, liabilitas sewa berkurang. Pemberi sewa atau leaser, klarifikasi sewa operasi dan pembiayaan tetap digunakan. Implikasi terhadap kinerja keuangan, solvabilitas, peningkatan total kewajiban liabilitas sewa dan rasio utang meningkat. EBITDA meningkatkan signifikan karena beban bunga dan depresiasi dikeluarkan dari perhitungan. Profitabilitas laba bersih lebih rendah di awal masa sewa karena beban bunga dan depresiasi. Transparansi neraca lebih lengkap, mencerminkan hak dan kewajiban sebenarnya, membantu penilaian risiko.
Ini adalah ringkasan perbandingan ya, di mana pengakuan aset tidak diakui sebelum PSAK 33 diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengaruh EBITDA tidak berpengaruh, EBITDA meningkat. Kemudian rasio utang lebih rendah. Nah, kalau diakui sebagai hak guna dan liabilitas itu lebih tinggi. Laba bersih awal kalau tidak diakui itu biasanya lebih tinggi, setelah diakui menjadi lebih rendah. Transparansi neraca sebelum PSAK yaitu kurang transparan, kemudian setelah PSAK lebih transparan. Jadi kesimpulannya adalah PSAK 73 mentransformasi pelaporan keuangan sewa, mewajibkan pengakuan hak aset guna dan liabilitas sewa. Ini meningkatkan transparansi, solvabilitas, dan EBITDA. Meski probabilitas awal mungkin menurun, tujuannya adalah pelaporan yang lebih realistis dan akuntabel. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.